Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran IPA untuk pertama kalinya di tahun 2021. Nah, Miss Nana mengharapkan semuanya masih tetap semangat untuk bisa belajar bersama-sama walaupun secara online ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, kalian pasti baru pertama kali mendengar istilah ekosistem. Nah, kita akan lihat apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Nah, ekosistem itu terdiri atas komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Contohnya air dan udara, ada juga pasir. Ini tidak hidup ya, merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Itu merupakan komponen abiotik. Lalu yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen-komponen yang hidup atau bisa berkembang, bisa bertumbuh seperti terumbu karang dan juga ada ikan. Komponen biotik kembali dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami atau contohnya hutan. Jadi ekosistem alami ini sudah ada di alam kita tanpa campur tangan manusia. Sedangkan yang kedua ada ekosistem buatan, contohnya akuarium. Jadi untuk ekosistem buatan ini diciptakan atau dibuat oleh manusia, contohnya akuarium. Kita akan lihat tentang interaksi makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Contohnya pada gambar ini anak-anak bisa lihat bunga ditolong oleh lebah karena dia membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga yang dihisapnya. Nah, itu merupakan contoh simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Lalu berikut kita lihat ada lagi yang kedua namanya simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup namun merugikan makhluk hidup lainnya. Contoh, nyamuk mendapatkan makanan dari darah, sedangkan manusia mendapatkan penyakit. Jadi, ada yang merasa dirugikan, ada yang untung. Nah, itu adalah simbiosis parasitisme. Lalu, yang ketiga kita akan lihat tentang simbiosis komensalisme. Nah, ini merupakan hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, tetapi tidak merugikan ataupun menguntungkan makhluk hidup yang lainnya. Jadi kehadiran makhluk hidup tersebut dia tidak menguntungkan tetapi tidak juga dirugikan. Contohnya, paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon ini tidak terganggu ataupun tidak diuntungkan oleh kehadiran dari tanaman paku. Lagi kita lihat ada predasi.
Apa itu predasi? Predasi merupakan hubungan antara makhluk hidup di mana satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya ya. Seperti elang memangsa ikan. Lalu ada juga contoh seperti ikan yang kalian bisa lihat pada gambar. Lagi ada kompetisi. Nah, kompetisi adalah persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi mereka sama-sama mau makan daging. Tetapi untuk makan daging mereka harus berkompetisi, bersaing untuk bisa merebut mendapat jatah makanan masing-masing. Itu yang namanya kompetisi. Nah, di situ ada hiena yang berkompetisi dengan singa saat makan. Anak-anak bisa lihat ya. Berikutnya mari kita lihat tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu hubungan. Nah, ini kita bisa lihat ada rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh cicak, lalu cicak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan elang terakhir dimakan atau diurai oleh bakteri. Seperti itu. Jadi kita akan lihat di sini rumput atau tumbuhan berperan sebagai produsen, adalah makhluk hidup yang dapat berfotosintesis atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak perlu ambil dari organisme lain, tetapi dia bisa buat makanannya sendiri untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, lalu berikut ada lagi konsumen. Konsumen itu merupakan semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, setiap makhluk hidup yang ada di kotak merah ini merupakan golongan konsumen. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga mereka perlu ambil atau mereka perlu makan dari organisme yang lain. Lalu yang berikut ada pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup lainnya. Setiap peran berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Nah, ini adalah urut-urutannya ya. Mulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan terakhir ada konsumen puncak. Nah, kenapa tadi Miss bilang bahwa setiap peran berfungsi dalam menjaga keseimbangan di dalam rantai makanan ini adalah misalnya kalau konsumen tingkat 3 ini
atau ular ini terus diburu oleh manusia, maka kasihannya di elang ini. Elang ini akan kekurangan sumber makanannya, seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan ekosistem yang lebih seimbang antara jumlah produsen dan konsumen. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar yang tertera pada layar kalian masing-masing ya. Mulai dari produsen, konsumen 1, 2, 3, sampai konsumen puncak. Nah, sebegitu dulu pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua masih tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.